akan melanjutkan dengan presentasi kategori komunitas. Banggai Coastal Community. Kita ketahui bersama, perubahan iklim merupakan ancaman utama bagi bumi secara global. Dampak perubahan iklim terhadap lautan dan terumbu karang di seluruh dunia sangat signifikan. Dan hal ini mengancam keseimbangan ekosistem serta menimbulkan resiko perubahan lingkungan yang tidak dapat diubah. Di dasar laut, terumbu karang menutupi hanya kurang dari 1% dan setiap tahun berkurang. Namun, terumbu karang menampung lebih dari 25% kehidupan laut. Untuk melawan krisis iklim ini, diperlukan tindakan segera. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah merestorasi terumbu karang dan menjaga kelestariannya. Dan menjaga ekosistem yang berharga ini agar tetap lestari untuk generasi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Nama saya Ince Hajri. Jadi saya dari Banggai, Sulawesi Tengah. Saya berdiri di sini untuk mewakili komunitas saya, yaitu Banggai Coastal Area Community atau sering disebut BCAC. Jadi BCAC itu sendiri berlatar belakang anggota yang berbeda-beda pekerjaan. Saya sendiri sebagai pedagang, kemudian videografer, teman-teman lainnya ada yang pegawai swasta, negeri, kemudian mahasiswa, ada juga yang ibu rumah tangga, pemain musik, ada lagi guru olahraga. Baik, kami dibimbing oleh akademisi, seorang akademisi kelautan yang berperan untuk mengawasi dan mengarahkan segala kegiatan kami. Di awal video tadi, itulah merupakan inisiatif kami, yaitu restorasi terumbu karang menggunakan lem epoksi non-sak. Nah, jadi lem epoksi ini biasanya digunakan untuk memperbaiki perkapalan maupun perahu nelayan. Tentunya lem ini aman bagi lingkungan karena telah diuji oleh pabrik. Menurut jurnal penelitian, lem ini telah digunakan untuk merestorasi terumbu karang pada tahun 1996 di Kepulauan Cayman. Langkah awal kami melakukan inisiatif ini dimulai dari pantai Kilo 5 yang ada di Kabupaten Banggai. Jadi pantai ini adalah tempat wisata yang paling banyak dikunjungi karena memiliki keindahan bawah laut dan jaraknya sangat dekat, yaitu di dalam kota, di tengah kota. Di sana bisa menawarkan kegiatan air seperti berenang, snorkeling, dan diving. Namun demikian, pantai Kilo 5 ini mengalami keprihatinan, yaitu banyak karang-karang yang patah. Dan ini sudah terjadi begitu lama. Mungkin ini diakibatkan oleh pemboman, bius, pembuangan jangkar kapal, kemudian aktivitas manusia lainnya. Atas keresahan inilah kami BCAC melakukan restorasi terumbu karang menggunakan lem epoksi. Mengapa kami menggunakan lem epoksi ini? Karena lebih murah biayanya, kemudian lebih efisien waktu dalam pengerjaannya. Alat-alat yang kami gunakan dalam merestorasi, yang pertama alat selam, kemudian lem epoksi, kemudian keranjang kecil, palu, tang potong. Caranya, jadi saya ada bawa alat peraga, ini bukan lem epoksi, tapi lem epoksi seperti ini. Jadi campurkan, sebelum kita menyelam kita campurkan. Nah, setelah itu kita menyelam, mencari karang yang patah, yang masih bisa hidup untuk dijadikan bibit. Jadi
kami tidak mengambil karang yang hidup secara alami di alam liar. Nah, setelah itu kami mencari tempat untuk menempelkan karang tersebut. Nah, setelah dapat tempat, kita potong-potong karang, buang yang mati, buang yang tidak bisa digunakan menjadi bibit. Ini saya ada bawa karang mati. Nah, seperti ini cara menempelkannya, kemudian letakkan di batu yang akan kita tempel. Nah. Mudah bukan? Akan tetapi ini kami lakukan di dalam laut. Kami lakukan di dalam laut. Mungkin kelihatan mudah. Oke. Setelah itu kami melakukan restorasi ini dibarengi dengan monitoring. Monitoring kami lakukan setiap bulan sekali dan selama 6 bulan berturut-turut kita buat monitoring. Dampak yang telah kami buat, yang pertama di tahun lalu di berbagai kegiatan kami berhasil merestorasi 245 terumbu karang, kemudian dengan potensi hidup 80%. Bulan kemarin sebelum kami ke Jakarta, kami merestorasi 210 terumbu karang. Kemudian langkah ini kami akan berbuat terus-menerus dengan dana yang kami punya. Ibu, Bapak bisa bayangkan ketika dana yang kecil sudah bisa melangkah, bisa kita bayangkan kalau kami mempunyai dana yang begitu banyak, mungkin kami dapat berlari untuk inisiatif ini. Bapak Ibu, apabila ingin berdonasi kepada kami atau membantu kami, bisa kontak Instagram kami Banggai Coastal Area. Inisiatif ini dapat dilakukan oleh komunitas penyelam di daerah lain. Atau mungkin Bapak Ibu bisa datang ke Banggai untuk kita sama-sama melakukan restorasi terumbu karang ini menggunakan lem. Baik, mungkin ini adalah langkah kecil yang kami dapat buat untuk melestarikan terumbu karang. Akan tetapi bagi kami ini adalah untuk menyelamatkan bumi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Ica Fazri, Mas Ica Hazri, salam kenal, saya Stella. Ini menarik banget tentang terumbu karang. Saya penasaran banget karena tadi Bang Ica Hazri bilang bahwa komunitas ini kan dari berbagai macam latar belakang. Tapi kemudian yang dijaga itu kan terumbu karang di bawah laut ya. Apa teman-teman ini harus punya keahlian khusus untuk menyelam dulu untuk menjadi bagian dari komunitas ini atau seperti apa ya membuat mereka tertarik untuk bergabung? Kami kebanyakan dari kami itu awalnya wisata menyelam, hobi dengan wisata menyelam, wisatanya. Nah, jadi saling berbaur. Kami buat satu komunitas dan kami tidak semuanya memiliki sertifikat. Ada 2 orang yang belum punya sertifikat selam. Oke, jadi dari hobi yang dilakukan bersama-sama terus jadi aktivitas sosialnya. Terus kalau lemnya ini sendiri itu dari akademisinya tadi itu ya, yang sharing tentang knowledge ini. Iya. Awalnya kami punya ide itu. Awalnya semen kami akan gunakan. Cuma ada teman punya ide ini, kami riset dulu tentang jurnal-jurnal yang menjelaskan tentang itu. Ternyata memang lem epoksi ini ada beberapa yang gunakan untuk akuarium, kemudian untuk lab karang yang untuk dijual belikan itu pakai lem epoksi. Jadi kami coba untuk dibuat di laut. Jadi karang yang patah ini kami tempelkan langsung di batu besar. Yang dulunya batu besar ini adalah karang mungkin. Oke. 80% punya potensi untuk tetap hidup ya setelah itu. Keren-keren. Terima kasih Bang Ica Hazri. Saya kasih ke teman-teman juri yang lain. Iya, kita lanjutkan dengan Pak Adi. Terima kasih Bang Ica. Idenya bermula dari kepedulian ya, kepedulian untuk menyelamatkan lingkungan dan kemudian kalau bermula dari kepedulian itu memunculkan ketulusan ya. Nah, saya rasa kalau niatnya sudah tulus itu insya Allah juga akan berhasil. Saya ingin mengelaborasi satu hal karena
ini kan upaya persuasi untuk komunitas nelayan yang terbiasa beraktivitas target jangka pendek ya. Katakanlah menangkap ikan dengan bom, sianida dan sebagainya itu kan effort yang tidak ringan. Mungkin bisa diceritakan awalnya seperti apa itu kendalanya? Bagaimana Pak ulang? Kendala? Untuk mempersuasi, mempengaruhi, meyakinkan komunitas nelayan setempat untuk bersama-sama menjaga terumbu karang itu awalnya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Mohon maaf sebelumnya Pak, kami sebenarnya itu bukan nelayan. Cuma di buku situ tertulis nelayan, ada kesalahan narasi sebenarnya Pak. Kami ini cuma hobi wisata selam, punya hobi yang sama. Tapi mempersuasi ya, ikut menggerakkan komunitas nelayan nggak untuk bersama-sama menjaga terumbu karang? Dan itu juga ada kesalahan narasi dari panitia Pak. Oke. Nah sekarang anggota komunitas yang dari berbagai profesi itu sekitar berapa? Dan mungkin ada proyeksi untuk memperluas gerakan ini? Ada 12 orang Pak kami, ada 12 orang. Jadi memperluas gerakan ini kami selalu memberikan edukasi kepada siswa. Kemarin kami bulan 2 juga kemarin itu ada edukasi tentang pentingnya terumbu karang. Kami edukasi ke Saka Bahari, anak-anak pramuka Saka Bahari. Kemudian kami juga ada program selain transplantasi ini, kami juga ada program untuk bagaimana membangun jaringan kepada Pokmaswas yang ada di desa-desa. Bagaimana bisa, awalnya kami ingin juga berkolaborasi dan sudah terjalin bagus kolaborasi dengan universitas. Jadi kami ingin membuat satu kegiatan bersama tentang restorasi terumbu karang ini. Jadi kami memperkenalkan alat selam ke mereka, kemudian bisa berbuat bersama kami. Mungkin seperti itu. Baik, Ibu Farah. Ya, terima kasih Bang Isya untuk ceritanya. Sebenarnya udah cukup baik, hanya mungkin bisa lebih terstruktur pada saat presentasi gitu, karena tadi selesai bicara baru slide-nya muncul gitu. Terima kasih.